Introduction to Islamic Capital Market. Oke. Topik ketujuh, kita masuk ke dalam Introduction to Islamic Capital Market. Di dalam, your battery is running low. Wait a second. Kan udah masuk. Wah, kok nggak nyala? Oke. Wah, di sini nggak nyala kan? Oke. Alright. Capital market. Capital market adalah tempat di mana surat hutang seperti bonds, obligasi, ya, dan saham itu diperjualbelikan. Itu disebut dengan capital market. Ini terbagi antara dua, primary market dan secondary market. Primary market adalah ketika kita issue new securities, ketika IPO untuk raising capital. Ya. Ketika Anda butuh duit, ya udah deh, kita go public aja. Kita jual saham kita di market. Kita IPO. IPO itu adalah primary market. Secondary market adalah ketika setelah IPO, isunya itu mulai diperjualbelikan. Isu apa? Saham-sahamnya diperjualbelikan di market. Sudah di BEJ ya. Itu sudah diperjualbelikan. Itu disebut dengan secondary market. Nah, Islamic capital market, capital market merupakan tempat untuk perdagangan surat utang, tetapi dia harus free from unethical, immoral, spekulatif, dan terhindar dari riba, maisir, dan goror. Nah, ini yang menarik nih. Kita bikin surat utang negara, tapi yang bebas riba, bebas gambling, dan bebas goror. Ada dua main component di dalam Islamic capital market. Pertama adalah debt security market, surat utang perusahaan. Yang kedua adalah equity securities market. Nah, kalau debt security market ini dia through deferred contract. Jadi kayak nyicil. Jadi kayak ada nyicil ya. Kalau equity melalui profit sharing contract. Jadi kalau equity security market kita profit sharing. Profit sharing, debt security market sama kayak murabahah. Debt security market sama dengan mudarobah. Profit sharing. Tujuan dari Islamic capital market adalah efisiensi di dalam melakukan alokasi kepada financial resources. Sekarang gini, Anda punya uang 1 miliar di rekening. Ya. Jadi kalau Anda pensiun, minimal di rekening Anda harus punya 1 miliar. Kenapa 1 miliar di rekening? Kalau sakit, berobat dari mana? Ya kan? Anak datang, cucu datang, mau ngasih uang dari mana? Jadi ketika Anda pensiun dari perusahaan atau pensiun dari bekerja, mau di rumah aja santai-santai, minimal 1 miliar di dalam rekening. Itu is must.
100-200 juta is not enough. 1 miliar itu harus disimpan. Persiapan untuk uncertainty. Kalau sakit, ya kan? Masa ngarepin anak yang bayarin? Ya anak kalau punya duit. Kalau anak kalau punya duit, utang lagi dia kan, kartu kredit. Kasihan lagi kan? Nah, 1 miliar itu minimal, paling kecil tabungan Anda ketika Anda mau pensiun. Ya, 1 miliar. Itu baru hidup, bukan hidup senang gitu. Masih pas-pasan. Ya. Cash 1 miliar. Itu minimal. Jadi tetapi ketika Anda punya uang itu kan tidak memberikan return kepada kita kan. Deposito berapa returnnya? Gak ada kan? Makanya kita berikan Islamic Capital Market agar uang Anda bisa diallocate ya, yang memberikan return in regards to the risk sesuai dengan waktu yang Anda inginkan. Ya, jadi adalah resource allocation, alokasi uang Anda untuk memberikan return. Ya. Yang kedua, objektifnya adalah transfer of funds dari surplus saving ya kepada unit yang memberikan benefit. Daripada nabung nggak ada benefit, Anda taruh ke unit yang memberikan benefit. Kepada company, dia masuk kepada Islamic Capital Market untuk mendapatkan dana. Bagaimana cara company mendapatkan dana di dalam Islamic Capital Market? Ada yang bisa jawab nggak? How the company make money, get money from Islamic Capital Market? Dengan menerbitkan sukuk atau bonds dalam conventional banking. Jadi sukuk perusahaan, dia keluarin sukuk. Ya. Jadi tujuannya dia untuk raising funds. Perlu duit untuk bisnisnya, aktivitinya dia perlu duit. Dia terbitkan sukuk. Bagaimana cara kerja sukuk? Anda mau bikin company nih. How does the sukuk work? Jadi sukuk itu, saya bandingkan dengan bonds dulu ya. Kalau bonds, dia membuat surat utang, jual buat orang banyak. Siapa yang mau nih surat utang gue nih? Gue kasih bunga atau kupon interest tiap bulan sekian persen. Atau dia semi annual, 2 kali setahun. Semi annual dia bayar kupon. Nanti di akhir periode dia bayarin full lagi face value-nya, harga bonds-nya. Misalkan harga bonds $1.000. Kita beli $1.000 ya. Tapi in return kita sekali sebulan, sekali setahun atau 2 kali setahun dikasih bunga interest oleh perusahaan menggunakan bonds. Kalau sukuk beda. Sukuk saya punya company. Kemudian saya butuh duit, saya tawarin sama gaji. Gue butuh duit nih, lu mau nggak investasi di tempat gua? Investasinya berupa apa? Kepemilikan. Jadi lu punya kepemilikan sekian persen, dia beli sukuk. Ya, nilai saya 100. Ya, lu beli sukuknya, dia beli 5. Ada keuntungan, gua kasih ke lu. Ada keuntungan perusahaan, gua kasih ke lu. Selama periode sukuk. Ya. Kalau periodenya sudah habis, ya yang 5 ini gua kembaliin lagi ke lu. Tapi selama ada keuntungan, berapa komposisi Anda punya shares di saya, Anda dapat. Itu disebut dengan sukuk. Dan untuk orang banyak juga. Jadi banyak orang membeli sukuk dari perusahaan yang menerbitkan sukuk tersebut. Nah, investor yield profitable return from the investment.
Jadi dia dapetin return. Berapa profit yang dia dapetin? Berupa profit sharing. Oke. Yang kedua adalah investment in shares, yaitu berupa saham. Ya. By purchasing shares in a company, a person becomes shareholder. Jadi kalau saya beli saham Telkom, ya, nah itu menjadi shareholder. Oke. Bagaimana kita menentukan kepada siapa kita akan bagaimana kita melakukan screening? Saya mau milih company yang mana nih? Yang mau saya beli atau saya beli sukunya atau saya beli sahamnya? How do you select the company? Ada yang tahu nggak caranya? Bagaimana Anda menentukan company yang Anda mau beli sukunya atau mau beli sahamnya? How do you select the company? Ya. Ya, bisa dari ratingnya ya. Credit rating kalau company ya. Nah, pertama kalau rating ini langsung kepada company ya. Pertama tentu kan kita nggak langsung ke company, kita bicara industri dulu. Kita lakukan namanya industry screening. Cita-cita kita di dalam industry screening ini adalah untuk menentukan apakah bisnis activity-nya itu halal. Halal tidak itu company? Bir bintang halal nggak? Haram. Rokok halal nggak? Haram. Ya. MSG halal nggak? MSG halal atau haram? MSG halal atau haram? MSG halal atau haram? Haram. Karena mengandung baktosaiton. Nah, jadi kita harus cek industry screening dulu. Apakah company ini halal atau tidak bisnisnya dia? Ya, ataukah dilarang oleh syariah? Jadi untuk alasan ini jika main bisnisnya dia halal, ya, dan apa yang dilarang oleh syariah itu mereka juga menghindarkan, misalkan riba, maka company itu permissible. Kalau begitu, investasi ke bank konvensional halal haram? Haram. Beli saham bank konven halal atau haram? Haram, karena mengandung riba. Ya. Dapat pacar kerja di bank konvensional? Nggak punya pacar aja enggak ya? Oke. Jadi kalau pacarnya kerja di bank, mending gimana? Cari yang lain, yang lebih. Oh ya, pacaran haram ya. Oh iya. Saya lupa. Pacaran haram. Haram. Wah, luar biasa ya. Mantap. Itu yang dicari. Pengennya dipacarin atau dihalalin? Begitu yang benar. Kalau cowok-cowok ngajak pacaran apa jawabannya? Hari gini pacaran, gak seru ya, gitu kan? Mantap. Oke. Nah, kemudian industry screening ini kita juga memastikan bahwasanya servisnya tidak terkait dengan gambling, alkohol, pork, dan tobacco. Wah, tobacco ya, rokok haram, pork haram. Baktosaiton itu adalah pork, mengandung pork, baktosaiton. MSG mengandung pork. Ya, dan lain sebagainya. Ya, bank, insurance, produk adult product. Haram atau halal? Adult product.
produk-produk untuk orang dewasa. Itu halal haram. Investasi ke produk-produk orang dewasa. Kan kita nggak tahu yang menggunakannya suami istri atau enggak. Haram dong. Kebanyakan orang pakai adult produk itu untuk yang suami istri atau yang bukan. Adult produk itu apa? Saya juga nggak tahu. Siapa yang ngomong tuh? Ya kayak gitu. Yang menggunakan biasanya suami istri atau bukan? Jarang lah suami istri. Ngapain udah pakai suami istri masih pakai, ngapain? Ya kan mending itu. Enggak juga. Tembus juga kayaknya sih. Ya kan? Nah, ini merupakan unlawful. Ya. Nah, jadi kita melakukan industri screening. Oke, jadi setelah melakukan industri screening baru kita menentukan select kepada company-nya menggunakan rating. Ya, menggunakan rating. Tetapi bisa juga menggunakan clustering. Nah, jadi kalau kita clustering di dalam setelah kualitatif ini kita bisa melihat secara financial ratio, misalkan ada net profit margin, return on equity, return on asset. Ini company-nya di sini kita bisa melihat clustering company-nya. Dan kita bisa melihat changes dari companies. Dari ROE, NPM, ROA, dia ada perubahan cluster. Dari yang sebelumnya clusternya C ke A, cluster yang B ke C, dan lain sebagainya. Perusahaan yang clusternya meningkat itu preferable. Nah, Anda mau pilih mana untuk UTS-nya? Apakah credit scoring, rating, atau clustering? Apa? Kan belum milih tadi. Ada juga clustering loh dalam qualitative screening companies. Jadi gini, Anda ingin memilih company, bisa menggunakan rating dan bisa menggunakan clustering. Clustering itu untuk melihat ini perusahaan ada di cluster yang bagus atau di cluster yang jelek. Ya. Ada berdasarkan laporan keuangan, ada rasio-rasionya. Oh, rasio ini perusahaannya bagus. Rasio yang ini perusahaannya jelek. Rasio yang ini perusahaannya jelek banget. Jadi kita memilih perusahaan dengan rasionya yang bagus. Kalau rating, kita mendapatkan persamaan model, kemudian menentukan skor rating. Yang skornya mendekati 1, bagus. Skornya mendekati 0, jelek. Iya, hanya 3 rasio. Ya, boleh dengan 3 rasio cukup. Anda pilih mana? Rating atau clustering untuk UTS? Anda pilih rating atau clustering untuk UTS? Iya, tapi saya industri, jadi semuanya berbeda industri. Ya, semua industri kan beda, setiap orang beda industri. Jadi laporan keuangannya sudah ada, tinggal Anda bikin clustering untuk menentukan ini perusahaan yang masuk kelompok yang bagus yang mana, kelompok yang jelek yang mana. Ya. Clustering ya, deal ya. Menarik kan? Menarik kan? Clustering ya. Oke. Nah, di dalam business practice untuk menentukan company, kita mesti memastikan bahwasanya funds itu dia free from interest based debt. Ya, dan terhindar dari spekulasi. Ya. Islamic principle terkait investing dan trading itu harus doing in syariah compliance. Yang pertama, free from interest base. Tidak boleh ada sama sekali bunga usuri di situ. Ya. Tidak boleh ada boleh yang cannot be done, antara lain interest seperti margin trading,
ya, yang biasanya dilakukan oleh hedging dan tidak terkait dengan spekulasi, ya. Itu tadi kualitatif ya, industry screening untuk melihat ini haram atau halal. Kemudian kuantitatif screeningnya menggunakan, nah yang tadi clustering. Clustering itu dia kuantitatif ya. Quantitative screening itu ada clustering, ada yang rating. Menggunakan financial ratio. Ada debt to asset ratio, ada return on equity, ada net profit margin, ada return on investment, debt to equity ratio, you name it. Banyak sekali rasio yang bisa Anda gunakan. Dengan menggunakan clustering, kita bisa melihat company itu berada di segmen yang mana. Menggunakan rating, kita bisa mengetahui seberapa besar kemungkinan perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan. Dan seberapa besar perusahaan itu mengalami kelancaran. Nah, itu menggunakan ratings. Nah, income itu adalah net profit margin ya. Net profit margin. Net profit margin itu apa yang dimaksud dengan net profit margin? Ada yang tahu? Sama dengan net income dibagi dengan sales. Net profit margin. Kalau gross profit margin yang mana? Gross income dibagi dengan sales. Berdasarkan income statement. Income statement ada sales, cost of goods sold, gross, overhead, sampai net income. Sudah dapat belum perkuliahannya ini? Wah, kan harusnya sudah dapat kan? Oke. Nah, apa saja yang dilarang? Prohibited trading di dalam syariah. Pertama adalah day trading. Wah, ini nih pekerjaan day trading, yaitu buy and sell ya in a short term fluctuation, normally in one day. Beli pagi, jual sore, day trading. Jual sore, beli sore. Jual pagi, beli sore, day trading. So this is prohibited in Sharia banking. Hah? Sedih ya? Padahal itu kerjaan orang pensiunan itu semua kan? Orang udah pensiun kerjaannya mainnya day trading loh. Main technical analysis. Wah, ini lagi moving average-nya lagi udah mau naik nih, beli dulu. Jual sore. Tiap hari main begitu atau main komoditi yang malam. Beli pagi, jual malam. Jadi main day trading itu dilarang. Yang kedua adalah margin trading. Ya, margin trading involve interest base. Jadi kalau gini, Anda punya duit 10. Anda punya duit 10. Ini kalau mau main saham, beli 10, jual 12, dapat 2, ya gitu kan? Kalau margin trading 10 ini adalah kerugiannya. Jadi Anda beli 100, yang pokoknya Anda maksimal kalau udah 90 harus jual. Ya, kalau dia turun 90, Anda bisa marginnya 10, jadi gini. Jadi Anda tidak bermain di harga Anda bermain di margin. Jadi 10 kurang 90 kan 10 ya. Nah, ini kan Anda rugi Anda maksimal 10 gitu, margin trading. Beli 100, jual 90. Padahal Anda nggak punya duit kan? Anda tidak punya uang, tapi Anda cuma punya uang 10. Kalau Anda belanja 10, jual 12, dapat untung 2. Kalau margin trading, Anda boleh rugi maksimal 10. Jadi Anda beli 1000, jual 990, boleh. Yang dimainkan adalah margin trading. So ini haram, prohibited in Islam. Karena apa? Anda membeli sesuatu, Anda membeli tanpa uang yang Anda miliki kan? Anda nggak punya uang, Anda beli 100, uang nggak ada, gimana? Anda jual sesuatu yang tidak Anda miliki kan? Anda jual 900, Anda punya nggak 900-nya? Nggak ada. Jadi cuma main margin, itu prohibited di dalam Islam. Involve riba dan resiko yang sangat besar, excessive risk.
Banyak yang orang gila ya. Ya, semuanya kejual, rumah kejual, ludes. Rumahnya seharga margin. Ngeri ya. Derivative options karena terkait dengan goror dan maisir. Kenapa derivatif dilarang? Derivatif apa saja? Options, call options, put options. Call option adalah membeli bonds atau membeli saham di harga, misalkan sekarang harga saham 1000. Anda beli call option untuk beli 1000, harganya 1000 juga dalam waktu 1 tahun lagi. Tahun ke depan harga sahamnya 2000. Anda beli di harga 1000, untung nggak? Itu disebut dengan call option. Put option, Anda harga saham 1000, Anda punya hak jual harga 1000. Ternyata harga saham 900, Anda berhak jual di 1000. Ini terkait dengan goror, tidak boleh, dan maisir, gambling. Hukumnya haram. Padahal ini materi kita di materi kuliah corporate finance ya, manajemen keuangan. Short selling, ini juga prohibited. Anda menjual sesuatu yang bukan milik Anda kan? Anda jual, emang Anda udah beli? Belum kan? Itu short selling. Ini terkait dengan resiko dan maisir ya. Oke. Di Dow Jones juga ada yang Islamic market di Dow Jones ya. Nah, di dalam screening untuk syariah compliance di market, industry screening, kita harus memastikan bahwasanya produk industri yang produk dari yang dihasilkan oleh industri tersebut tidak ada yang terkait alkohol. Pork, babi, apa saja terkait babi, MSG. Ciki-ciki mengandung MSG nggak? Berarti dilarang. Para penggemar ciki, di sini siapa penggemar ciki? Ciki-ciki pedas-pedas, coki-coki. Nah, itu pork related product. Entertainment dilarang. Kenapa entertainment dilarang? Banyak maksiatnya, tobacco, rokok. Nah, kita bisa menggunakan financial ratio screening, menggunakan juga clustering dan rating. Oke. Nah, Islamic Investment Funds. Jadi ketika kita bicara produk investasi, ada 5 macam produk investasi di dalam Islamic Investment Funds. Pertama adalah equity funds. Equity funds berupa investment untuk stok, untuk berupa stock company. Equity funds, kita beli saham. Ijarah funds, untuk kita leasing. Ya, kita beli aset untuk kita kemudian kita leasingkan. Ini terjadi di ini investment ya, bukan sukuk ya, investasi, ijarah. Ada lagi commodity fund, untuk kita kemudian purchasing commodity untuk kita jual kembali. Murabahah fund, kita jual harga dengan pembayarannya, kita jual dengan pembayarannya dia installment. Mixed fund, kombinasi antara liquidity dan equity dan debt dan equity, kombinasi, mixed fund. Oke. Sama. Tadi sudah. Nah, berikut adalah sukuk, Islamic equivalent of bonds. Jadi sukuk ini merupakan mengacu kepada certificates ya. Anda membeli trustee certificate untuk sukuk. Ya. Sukuk merupakan syariah compliant bond, like syariah compliant bond seperti di dalam Islamic finance, di mana sukuk are Islamic investment certificates.
Jadi ada sertifikat yang Anda pegang di dalam sukuk. Jadi tadi ada company yang Anda join Anda beli sahamnya. Kemudian Anda diterbitkan sukuk untuk Anda. Nah, itu disebut dengan sukuk. Tetapi income diambil dari sukuk tidak boleh spekulatif. Kalau dia mulai spekulatif, maka dia no longer halal. Misalkan profit sharing, berarti tidak boleh spekulatif, berarti dia profitnya 10%. You keep 10% during the period. Ya. Apa beda sukuk dan bonds? Di dalam sukuk, kalau similarity-nya, both provide investor with payment streams. Jadi dia bayar setiap, kalau di bonds sekali setahun atau 2 kali setahun, semi annual. Kalau di sukuk ya tergantung dia jadwal pembayaran kepada dividen. Ya, dapat dari dividen dia dapat sharing berapa. Bond and sukuk are issued to investor and may be used to raise capital. Ya, kita butuh duit kan? Makanya orang itu menerbitkan sukuk dan bond tujuannya untuk generate money. Ya, kita dapat fresh money kan? Oke. Saham gua share ke lu deh gitu kan. Dan both are considered to be safer investment than equities. Ya paling aman ya. Sukuk ya. Paling aman. Sukuk investor receive profit ya by the underlying asset on a periodic basis, sekali setahun, 2 kali setahun. While bond investor dia interest payment dia dapat. Yang membedakan antara sukuk dan bonds, sukuk involve asset ownership. Jadi kita sebagai pembeli sukuk mendapatkan kepemilikan dari aset. Ya, karena kita ownership-nya kita dapat. Ya, sementara bonds adalah debt obligation. Di dalam laporan keuangan, bonds masuknya kepada long term payable. Long term notes payable ya, notes payable. Jadi masuk ke dalam debt. Sementara sukuk masuk ke dalam equity karena kita bicara ownership. Kemudian sukuk berupa aset backing, sementara si bonds interest rate. Kemudian aset that back sukuk are halal, ya, sementara bonds riba. Sukuk valuation is based on value of the asset back. Ketika bonds, valuasinya berdasarkan credit rating. Nah, oke. Ya. Kalau misalkan sukuk itu sebuah ownership, berarti resiko juga ditanggung oleh para pemilik sukuk atau misalkan ada resiko negara. Ya, tetapi sukuk itu kan valuasinya berdasarkan aset back. Jadi berapa nilai asetnya? Kalau dia misalkan rugi atau pilot, asetnya itu bisa backup. Jadi aset bisa kalau dia pilot, asetnya itu bisa mengembalikan dana dia sebagai pemegang saham kan? Jadi gini, di dalam sukuk dia aset back. Begitu perusahaan itu pilot, diajukan ke PKPU, ke pengadilan niaga, dinyatakan pilot, maka kurator akan mengumpulkan aset, kemudian melunasi kewajiban kepada para pemilik. Nah, jadi dia aman. Dia aman. Sementara di dalam bonds, kalau ternyata perusahaannya bangkrut, bondsnya dibayarin nggak? Susah, ya kan? Kan penilaian bond dari credit rating doang. Hanya dari credit rating, perusahaannya bagus atau jelek, credit rating. Nah, kalau sukuk dijamin dari sisi aset.
Kalau perusahaan dia bangkrut, aset ini dijaminkan buat pembayaran itu. Lebih aman sukuk ya. Oke. Type of sukuk, ada partial ownership in a debt menggunakan sukuk murabahah. Partial ownership in debt, sukuk murabahah. Ada lagi sukuk ijarah berupa leasing. Nah, ini yang terjadi di Bahrain. Sukuknya leasing. Jadi pemerintah menerbitkan sukuk. Pemerintah Indonesia juga menggunakan sukuk ijarah. Kita tahu yang disebut dengan government sukuk ori ya. Sukuk ori Indonesia. Itu leasing. Misalkan pemerintah punya tanah. Tanah ini oleh pemerintah Indonesia, ini sukuknya Indonesia ya, untuk pemerintahnya dia ijarah. Tanahnya dia ini dijual kepada pembeli sukuk, misalkan seharga 100 juta, dijual 100 juta berupa sukuk. Kemudian pemerintah menyewa tanah tersebut selama 10 tahun. Jadi nanti pemerintah Indonesia bayar uang sewanya melalui pembayaran sukuk. Nah, bayar sewa tanah untuk jaminannya tersebut ya. Kan ada kolat aset back ya. Setelah 10 tahun pemerintah membayar kembali 100 juta kepada pemegang sukuk untuk mendapatkan kembali tanahnya tersebut. Ini yang menggunakan sukuk yang digunakan oleh ori kita. Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah adalah seperti ini konsepnya. Ada sebidang tanah dengan nilai 100 juta, diterbitkan sukuk, orang pada beli. Nanti bayaran sewanya melalui tiap sekali setahun atau 2 kali setahun dibayarkan tuh returnnya, uang sewa menggunakan ijarah. Anggap gue ijarah 6 bulan kan, 6 bulan sekali gue bayar sewa nih, dibagi berupa sukuk. 2 kali setahun, bayar lagi uang sewa berupa sukuk. Setelah 10 tahun, saya kembalikan lagi nilai pokok. Nah, maka sukuknya berakhir. Inilah, jadi pemerintah dapat dana segar 100 juta nih dari sukuk dengan kewajiban bayar sewa. Ini disebut dengan sukuk ijarah. Ini yang paling banyak digunakan oleh pemerintah kita. Namun kalau Anda menjadi produk Anda ini yang Anda teliti, Anda bisa mengatakan ini haram. Kenapa haram? Ini sukuk Indonesia loh. Saya nyatakan haram. Kenapa haram? Kira-kira kenapa haram? Tanah 100, disewa tiap bulan bayar linknya, setiap 6 bulan bayar 10 juta, setiap setahun bayar 10 juta. Setelah 10 tahun dikembali lagi uang 100-nya. Kenapa saya bilang haram? Padahal ini jadi sukuk kita. Sukuk Indonesia kayak begini. Kenapa? Ayo, kalau bisa jawab saya tambah 10 poin. Sukuk ijarah. Sukuk dengan cara ijarah sewa. Kan tanahnya dijual kepada pemilik sukuk. Dalam tanda kutip, si pemilik sukuk beli sukuk harga 100 juta kan? Pemerintah dapat uang 100 juta nih. Atau 1000 triliun deh. Kemarin kan pemerintah tuh defisit anggaran 1000 triliun tuh. Untuk bayar APBD, bayar gaji pegawai. Diterbitkanlah sukuk seharga 1000 triliun. Tanah sepulau, misalkan sepulau Kalimantan disewain lah. Nih, tanah kosong ya di pulau apalah gitu. Gua jual di tanah 1000 triliun. Oleh pemegang sukuk dibayar tuh 1000 triliun. Orang rame kan beli sukuk kan. Bayar 1000 triliun kepada pemerintah. Kemudian pemerintah bayar gaji pegawai kan.
dengan catatan bahwasanya pemerintah sewa itu tanah. Ijarah kan? Sewa tanah. Setiap 2 kali setahun pemegang sukuk dapat uang sewa tuh. 6 bulan bayar uang sewa pemerintah. 6 bulan lagi bayar uang sewa. Sampai 10 tahun masa sukuk. Setelah 10 tahun, uang 1.000 triliun yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi kepada pemegang sukuk. Kan dia kan udah kemarin udah bayar 1.000 tuh. Jadi investasi di pemerintah kan. Nah, dikembalikan lagi investasinya. Face value dikembalikan yang 1.000 triliun. Saya nyatakan ini haram. Tapi ini sudah berlaku ya. Di mana letak haramnya? Gak ada yang menjawab? Apa ketidakpastiannya? Uang sewanya itu wajib hukumnya, kan wajib dia bayar ijarah. Ayo 10 poin dari tadi udah setengah jam bahas gini, bagi pada pertanyaannya ya. Oke, saya jerangin masalahnya kenapa, karena harga tanahnya setelah 10 tahun belum tentu 1.000 triliun, bisa saja udah 1.500 triliun kan harga tanah kan, dikembalikannya cuma 1.000 triliun. Nah, itu yang menjadi diskrepensi saya terhadap produk sukuk ijarah ini. Tetapi ini produknya sudah jalan dan kita menggunakan ini. Ya, ini produk dipakai. Kalau Anda beli sukuk sekarang bisa tuh ke bank, Bu mau beli sukuk, bisa. Konsepnya ijarah. Dari pemerintah ya. Ada lagi sukuk istisna ya, yang dia berupa construction financing, di mana company sell his asset and buy again in later date to finance his construction purpose. Jadi istisna ini kayak misalkan kita bangun rumah ya, harga tanahnya berapa? Harga tanah berapa? Misalkan 100. Nah, construction financing, company menjual asetnya, dibeli oleh bank seharga 100, kemudian dibeli oleh bank seharga 100, kemudian dia beli lagi di later date. Jadi dia beli lagi di hari ketika rumahnya udah jadi, nanti dia beli lagi seharga 120. Bank dapat untung 20. Itu disebut dengan sukuk istisna. Jadi si PT A mengeluarkan sukuk. Kita keluarin sukuk nih, kita mau bangun gedung nih. Mau gedung 40 lantai. Harga tanahnya 1 triliun. Kita keluarin sukuk 1 triliun. Cebret. Ya, kemudian tidak ada bayaran tiap bulan, tiap 6 bulan nggak ada. Tapi setelah 1 tahun dikembalikan 120, dia beli lagi 120. Sekarang kan pemilik sukuk beli tuh di harga 100. Setelah 1 tahun, setelah 2 tahun dikembalikan 120. Sukuk istisna. Itu untuk construction purposes biasanya gedung. Ada lagi sukuk musyarakah. Yang tadi tuh, dia bermusyarakah. Mau nggak jadi pemegang modal, pemilik modal? Ya, Anda beli saham kita 20%, kita dapat cash untuk cash keras untuk kita operation. Itu disebut dengan sukuk musyarakah. Berupa mendapatkan profit and loss yang akan didistribusikan sesuai dengan rasio of profit yang disepakati, yang decided. Sampai di sini ada pertanyaan terkait sukuk? Araso. Oke. Tadi udah sini udah. Oke. Ini konsep ijarah tadi ya. Oke, itu terkait dengan sukuk introduction kepada capital market. Sampai di sini ada pertanyaan?
terhadap Islamic capital market? Any questions? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test.